Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Pemirsa mungkin merasa asing dengan kalimat pembuka yang admin baru ucapkan tadi. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Kalimat ini adalah salam khas suku Dayak. Admin akan membahas salam khas suku Dayak ini, juga fakta-fakta lain tentang suku Dayak yang jarang diketahui orang. Simak terus video ini hingga selesai, Anda akan menemukan fakta-fakta menarik tentang suku Dayak. Pemirsa, salam khas suku Dayak memang tidak lazim seperti salam pada umumnya. Kata atau kalimat salam biasanya diucapkan cukup dengan satu kali tarikan nafas. Misalnya, Sampurasun, Kulon Nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom alaikum, Mana Sumuraka, Horas, dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan salam khas suku Dayak. Salam ini terdiri dari 3 frasa yang jika diucapkan tidak cukup dengan satu kali tarikan nafas bagi yang bernafas pendek. Bagi yang bernafas panjang bisa saja satu kali tarikan nafas, tetapi memang harus menahan nafas cukup lama. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arti salam ini adalah begini. Adil Catalino artinya berbuat adil di dunia ini. Bacuramin Kasaruga artinya bercermin ke surga. Basengat Kak Jubata artinya mengarah kepada Tuhan. Salam ini merupakan inti filosofi kehidupan masyarakat Dayak. Adil Catalino, yaitu berbuat adil di dunia, merupakan prinsip praksis hidup suku Dayak, yaitu berlaku adil baik kepada sesamanya maupun kepada alam semesta. Karena itu, masyarakat Dayak secara tradisional tidak mengenal kasta. Masyarakat Dayak adalah masyarakat yang egaliter. Semua manusia sama derajatnya. Masyarakat Dayak juga sangat menghormati alam. Alam dipandang sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur mereka, sehingga harus diperlakukan dengan hormat. Bacuramin Kasaruga atau bercermin ke surga merupakan prinsip ideal masyarakat Dayak, yaitu mewujudkan kehidupan di dunia ini seperti idealnya di dalam surga. Basengat Kak Jubata yang artinya mengarah kepada Tuhan, yang merupakan tujuan hidup suku Dayak, yaitu kembali kepada Tuhan. Sekalipun salam ini telah diterima sebagai salam bagi suku Dayak secara keseluruhan, namun sesungguhnya salam ini bukanlah salam yang telah lama ada dan dipakai sejak dahulu kala. Suku Dayak adalah suku yang sangat heterogen. Setidaknya suku Dayak terdiri dari 304 subsuku dengan 6 rumpun suku. Masing-masing subsuku memiliki bahasanya sendiri. Masing-masing subsuku memiliki salamnya sendiri-sendiri. Salam yang admin sebutkan tadi sesungguhnya berasal dari bahasa Dayak Kanayan di Kalimantan Barat, yang perumusannya pun baru digali belakangan. Salam itu kemudian oleh Majelis Adat Dayak Nasional diterima sebagai salam bersama bagi semua suku Dayak. Sekarang ini, semua suku Dayak di seluruh Kalimantan menggunakan salam ini sebagai salam persatuan di antara mereka. Suku Dayak sebenarnya memang bukan satu suku, melainkan banyak suku. Sebutan Dayak juga bukan dari awal menjadi nama bagi penduduk asli Pulau Kalimantan ini. Istilah Dayak berasal dari kata dayah yang artinya hulu atau pedalaman. Istilah itu digunakan untuk menunjuk suku-suku yang hidup di hulu-hulu sungai yang umumnya berada di pedalaman. Suku-suku itu sebenarnya awalnya suku-suku bahari yang akrab dengan kehidupan maritim. Mereka adalah para pelaut yang hidup di muara-muara sungai. Namun karena terdesak oleh para pendatang, terutama setelah Sriwijaya, Singasari, Majapahit, dan terakhir kolonial Belanda menginvasi Kalimantan, suku-suku itu menyingkir ke pedalaman.
Meskipun menyingkir ke pedalaman, mereka tidak meninggalkan budaya bahari. Mereka tetap hidup di sekitar sungai. Karena itu mereka disebut Dayah atau orang hulu sungai. Pengucapan Dayah kemudian menjadi Dayak. Sejatinya suku Dayak berasal dari beberapa suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Namun karena mereka memiliki persamaan sejarah dan budaya, yaitu suku asli Kalimantan yang sama-sama tersingkir ke pedalaman, maka mereka kemudian dianggap sebagai satu suku, yaitu suku Dayak. Nama Dayak pun kemudian menjadi identitas pemersatu mereka. Para peneliti yang membuat pengelompokan terhadap suku Dayak berbeda-beda hasilnya, tergantung pada dasar pengelompokan yang digunakan. Ada yang mengelompokkan berdasarkan persamaan bahasa, ada yang berdasarkan sungai sebagai daerah penyebaran. Benarkah suku Dayak adalah suku asli Pulau Kalimantan? Jika kita menganut teori out of Yunan maupun teori out of Taiwan, tentu saja tidak ada satupun suku yang merupakan penduduk asli Nusantara. Semua suku adalah pendatang. Namun, jika kita mengartikan penduduk asli adalah suku yang pertama kali datang di suatu pulau yang kemudian menjadi penghuni tetap pulau tersebut, maka suku Dayak dapat dikatakan sebagai penduduk asli Pulau Kalimantan. Menurut Lister Eva Simangunsong, suku Dayak termasuk kelompok Proto-Melayu, yaitu nenek moyang bangsa Indonesia yang datang lebih awal ke Kepulauan Nusantara ini sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Yang termasuk kelompok Proto-Melayu ini diantaranya suku Dayak, suku Nias, suku Batak, suku Gayo, dan suku Toraja. Dayak yang paling tua adalah Dayak Punan, sedangkan yang paling muda adalah Dayak Kalis. Karena mereka merupakan pendatang pertama yang mendiami Pulau Kalimantan, maka mereka disebut sebagai penduduk asli atau pribumi. Pengakuan ini bahkan diberikan juga oleh PBB. Suku Dayak mempunyai perwakilan di PBB sebagai salah satu penduduk pribumi atau indigenous people dari Pulau Kalimantan, sama seperti suku Indian dari benua Amerika. Seperti kita tahu, di Pulau Kalimantan terdapat 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Suku Dayak pun diakui oleh PBB sebagai penduduk pribumi di 3 negara itu. Benarkah suku Dayak adalah salah satu suku primitif yang ada di dunia ini? Tidak benar, suku Dayak yang ada saat ini merupakan suku primitif. Suku Dayak sama dengan suku-suku lain di Nusantara, selain memelihara tradisi nenek moyang, juga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Suku Dayak memang memelihara adat tradisi leluhur. Hal itu terlihat dengan berlakunya hukum adat sebagai salah satu instrumen hukum yang berlaku di tengah masyarakat Dayak. Adat tradisi memang dijunjung tinggi oleh suku Dayak. Namun tidak berarti suku Dayak adalah suku yang tertinggal. Di kalangan suku Dayak terdapat tokoh-tokoh intelektual yang berkaliber nasional, bahkan internasional. Adat tradisi yang dinilai barbar dan tidak manusiawi sudah ditinggalkan. Contohnya adalah tradisi ngayau. Ngayau adalah tradisi kuno suku Dayak, yaitu kebiasaan berburu kepala manusia. Kisah-kisah di seputar ini juga dibumbui cerita bahwa suku Dayak dulunya bukan hanya ngayau, tetapi juga doyan makan daging manusia. Entah sejauh mana kebenaran tentang kanibalisme ini, tetapi tentang tradisi ngayau memang bisa dipastikan dulunya pernah dipraktikkan oleh suku Dayak. Ngayau dilakukan dengan berbagai macam alasan, misalnya untuk keperluan ritual keagamaan, untuk syarat inisiasi dalam masyarakat, contohnya untuk diangkat menjadi panglima perang, kepala suku, atau menikahi perempuan tertentu, seseorang harus berhasil ngayau. Ngayau juga dilakukan untuk menunjukkan superioritas, misalnya subsuku tertentu berhasil mengayau kepala suku dari subsuku yang lain, maka subsuku yang kepala sukunya dikayau menjadi tunduk kepada subsuku yang berhasil mengayau. Semasa tradisi ngayau ini masih berlaku, kehidupan suku Dayak tidak bisa damai dan tentram. Siapa yang lengah bisa kehilangan kepala. Ya, karena ngayau dilakukan bukan di medan perang,
melainkan dilakukan dengan cara mengintai targetnya saat lengah. Ketika targetnya sedang lengah, serangan dilancarkan secara tiba-tiba. Bahkan ada kisah seorang raja Dayak yang gagah perkasa bernama Patih Gumantar akhirnya berhasil dikayau oleh suku Dayak yang lain ketika raja itu sedang tertidur. Maka sangat masuk akal jika ngayau diartikan sebagai berburu kepala manusia, karena memang ngayau dilakukan dengan cara mengintai target dan menyerang secara tiba-tiba ketika targetnya sedang lengah. Tradisi ngayau berjalan sangat lama di kalangan suku Dayak. Bahkan sampai pada era kolonial Belanda pun tradisi ini masih dipraktikkan. Sampai akhirnya pemerintahan kolonial Belanda mengambil inisiatif untuk memfasilitasi suku-suku Dayak untuk berembuk dan mengakhiri tradisi yang sangat tidak manusiawi itu. Pada tahun 1894, dengan difasilitasi oleh pemerintah kolonial Belanda, suku Dayak yang terdiri dari ratusan subsuku itu berkumpul di Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah. Mereka sepakat untuk mengakhiri tradisi ngayau. Kesepakatan itu kemudian dikenal dengan Pakat Tumbang Anoi. Memang tidak seketika ketika kesepakatan itu terjadi, tradisi ngayau langsung hilang. Tetapi sejak kesepakatan itu, tradisi ngayau yang dulunya dianggap sebagai kehormatan, kemudian menjadi beban yang berat bagi keturunan pengayau. Sebab setiap orang yang melakukan kayau harus menerima sanksi hukum adat, dan sanksi itu harus ditanggung 7 turunan. Sejak kesepakatan Tumbang Anoi itu, lambat laun tradisi ngayau hilang, dan saat ini sudah tidak ada lagi. Karena tradisi ngayau ini sekarang sudah tidak ada, berarti sudah aman dong Kalimantan. Entah sejak kapan, mungkin memang sudah sejak dulu suku Dayak adalah suku yang sangat ramah kepada siapapun. Jika Anda pendatang di Kalimantan, kemudian hidup di tengah-tengah suku Dayak, Anda akan merasakan keramahan mereka. Sungguh sangat jauh dari kesan bahwa dulunya ada kanibalisme maupun tradisi ngayau. Tetapi jangan karena tradisi ngayau sudah tidak ada, maka orang merasa aman dan dengan sesuka hati berbuat hal yang dapat melukai perasaan dan membuat mereka tersinggung. Suku Dayak mungkin adalah salah satu suku yang paling ramah di Nusantara ini, tetapi jangan pernah membuat mereka tersinggung. Dan ini yang paling sulit. Karena di balik keramahannya, suku Dayak termasuk juga yang paling mudah tersinggung. Kalau sudah tersinggung, minta maaf tidak hanya cukup minta maaf kepada manusia, tetapi juga harus minta maaf kepada alam dan juga kepada roh-roh leluhur mereka. Bagaimana caranya? Dengan menjalani ritual hukum adat. Kalau sudah begini, Anda tidak cukup hanya dengan bernyanyi potong bebek angsa, tapi potong babi juga. Lalu bagaimana kalau tidak mau menjalani ritual hukum adat? Ini dia bahayanya. Yang marah bukan hanya manusianya, roh-roh leluhur pun akan marah. Bagi yang nggak percaya dengan roh-roh gaib, silakan saja tidak percaya. Tapi yang jelas, manusianya akan marah. Kalau sudah manusianya marah, berat sudah. Sejarah mencatat, kisah kelam kerusuhan rasial yang pernah terjadi yang melibatkan suku Dayak dengan suku pendatang. Dan itu benar-benar ngeri yang nggak ada sedap-sedapnya. Maka kunci untuk aman di negeri orang Dayak adalah menjaga sikap dan tutur kata agar tidak menyinggung kehormatan dan harga diri orang Dayak. Oh ya, benar nggak sih kalau Dayak adalah gudangnya perempuan cantik? Perempuan-perempuan Dayak kebanyakan berkulit bersih. Ini pula yang menjadikan perempuan-perempuan Dayak terlihat cantik dan menarik. Karena itu orang mengenal suku Dayak sebagai gudangnya perempuan cantik. Tetapi kita juga tahu bukan hanya suku Dayak yang menghasilkan perempuan-perempuan cantik di Indonesia ini. Semua suku di Indonesia adalah gudangnya perempuan cantik. Karena cantik berkaitan dengan selera dan selera setiap orang bisa jadi berbeda-beda. Sunda, Jawa, Minahasa, Minang, Bugis, Toraja, dan semua suku di Indonesia juga adalah gudangnya perempuan cantik. Perempuan Dayak memang cantik-cantik, karena kalau ganteng justru jadi aneh. Pemirsa, demikianlah tadi fakta-fakta tentang suku Dayak yang dapat admin ketahui. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan atau kekurangan. Silakan tuangkan dalam kolom komentar jika Anda ingin mengoreksi atau memberi informasi tambahan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata.